Jadikan hidup sebagai beban, tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang tiga ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajatmu. Mana contoh orang yang diangkat Allah derajatnya? Nih mereka di atas. Sedikit lagi sampai ke langit. Kita yang ada di masjid ini adalah orang yang diangkat Allah derajatnya. Berapa banyak orang yang lebih sehat dari kita, lebih kaya dari kita, lebih ganteng dari kita, lebih tenang dari kita, lebih nyaman dari kita, lebih tinggi jabatannya dari kita, tapi tidak tergerak hatinya untuk sholat Jumat. Sekarang dia sedang berada di kantornya di ruang AC yang dingin, tak terbuka pintu hatinya. Kita dipilih oleh Allah untuk datang ke rumahnya ini. Inilah wa rafa'na laka dzikrak. Mereka yang tidak sholat Jumat, matinya akan dimakan cacing tanah. Betul? Kita sama juga. Sama, tak ada beda. Cuman bedanya kita lepas dari man tarakal jumu'ata thalatha marratin. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, karena menyepelekan, taba'allahu ala qalbih, Allah kunci pintu hatinya, Allah sumbat telinganya, Allah tutup matanya. Summum bukmun umyun, peka, tuli, bisu, buta, fahum la yarji'un, tak bisa kembali ke jalan yang benar. Kita alhamdulillah dengar ceramah ustadz sedikit takut, dengar ceramah ustadz ingin masuk surga, dengar ceramah ustadz takut masuk neraka. Itulah yang dimaksud kami angkat namamu. Kita tidak terkenal, kita tidak terkenal. Paling-paling kalau punya Instagram followernya 6 juta paling, nggak terlalu terkenal. Subscribernya paling 1 juta. Kalau dibandingkan artis-artis, kita tidak terkenal. Yang penting kita dikenal oleh malaikat. Catatan amal kita dilihat malaikat pagi, petang, siang, malam. Malaikat bertanya. Waktu malaikat pagi bawa catatan sore, malaikat sore bawa catatan malam. Malaikat penjaga pintu langit bertanya, ini amal siapa? Amal anak muda dari Masjid Al-Ma'mur. Anak muda yang lain mana? Sakau. Anak muda yang lain mana? Ngelem. Anak muda yang lain mana? Pacaran. Anak muda yang lain mana? Geng motor. Anak muda yang lain mana? Homo. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Anak muda yang lain mana? Tawuran. Tapi ada anak muda yang istiqomah sholat Jumat. Alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya senang dengar ceramah Ustadz. Sholatnya gimana Bu? Istiqomah, Jumat terus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nyusul Pak Ustadz. Yang satu lagi, gimana anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Anak ibu, anak bapak udah ikut gimana sekarang? Biker subuhan. Terus subuh aja Pak Ustadz. Bertahap, berproses. Ustadz, kenapa terus anak muda? Orang tua ke masjid memang wajar. Liang lahat udah dekat. Yang tua jangan tersinggung, karena malaikat maut kalau nyabut nyawa nggak lihat akte kelahiran. Ustadz Abdul Somad bisa aja mati sedang khutbah. Ustadz Abdul Somad bisa aja mati sedang ceramah. Maka selalu saya sampaikan, kalau saya meninggal di Sumatera, makam saya di sini. Kalau saya meninggal di Jakarta, kuburan saya di sini. Mana tahu, jangan sampai kita menyusahkan orang. Ini Ustadz Somad ini waktu hidupnya nyusahkan, ngundangnya susah betul. Udah mati pun susah juga. Bawa jenazahnya lagi ke Riau. Mana jenazah lebih mahal daripada orang hidup lagi. Masuk kargo lagi. Jadi kalau kita mau diangkat Allah derajat, lapangkan dada, serahkan hidup dengan Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Adapun kesulitan hidup, dari mulai rezeki, jodoh, anak, keluarga, kerja, ekonomi, sosial, politik, 2 kali Allah janjikan,
fa inna ma'al usri yusra. Diulang sekali lagi, inna ma'al usri. Makanya kalau hidupmu susah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nama anakmu siapa? Yusra. Gimana hidupnya? Sulit terus Pak Ustaz. Kalau engkau sulit setelah berusaha, sesungguhnya Allah ingin engkau di makom itu, karena Allah menurut ilmunya engkau hanya layaknya di situ. Sama seperti anak kecil minta pisau, umur 5 tahun, minta pisau ma, minta pisau, minta pisau. Dikasih apa enggak? Enggak. Karena kalau dikasih pisau dia akan potong, semua dipotong, kulkasnya dipotong, kabelnya dipotong. Makom kamu cuma sampai di sini. Kalau kamu lebih daripada ini, nanti kamu jadi kufur. Abdul Somad, makommu cuma sampai di sini aja. Lebih dari sini, nanti kau akan jadi jahat. Tapi setelah usaha, saya tidak ingin juga ceramah saya ini disalahgunakan. Besok bapak pagi-pagi dibangunkan sama istrinya, bang, kerja bang, kerja. Makom kita cuma sampai di sini. Setelah usaha, pergi pagi pulang petang, jualan es, hujan nggak turun nggak berhenti. Padahal doanya minta panas, hujan. Berarti Allah sedang menguji engkau kesabaran. Sudah dilakukan berbulan-bulan, berarti Allah ingin kau usaha yang lain. Jual es krim turun juga terus hujan, kalau gitu jual payung lah. Begitu sewa penyewaan payung, panas. Sesungguhnya ada pahala di balik itu. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, mencari rezeki, mencari jalan, membesarkan anak, mencari kerja, kuliah, sekolah, pesantren, berusaha, berdakwah. Lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan jalan yang akan memudahkan mereka. Fa inna ma'al usri. Nabi Musa mengalami kesulitan, Nabi Isa mengalami kesulitan, Nabi Ibrahim mengalami kesulitan, Nabi Nuh, nabi-nabi aja mengalami kesulitan. Kita keturunan nabi aja mengalami kesulitan. Kamu keturunan nabi? Ya, hati-hati dengan Ustaz Somad, dia itu keturunan nabi. Masa dia Habib? Keturunan Nabi Adam. Para habaib kita dengan berbagai macam kesulitannya. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki yang pertama Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan punya adik namanya Sayyidina Al-Husain. Dipancung kepalanya, diarak kepalanya di keliling negeri oleh pasukan Yazid sampai ke istana, ditusuk mulutnya pakai tongkat pendek. Menangis sahabat Nabi dan Ahlul Bait melihatnya. Keturunan Nabi penuh dengan penderitaan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ini baru sholat subuh 2 kali, kenapa hidupku susah? Kemarin waktu belum hijrah perasaan enak-enak aja. Sekarang setelah hijrah ini penuh dengan kesulitan, ngeluh lagi dengan ustaz. Apalah dayaku. Kalau kau terasa hidup ini sulit, ya udah kau mati aja. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Tidak ada orang yang hidup ini hidupnya enak-enak aja. Ada tuh Pak Ustadz, pejabat-pejabat itu enak. Kau kan lihat permukaannya aja, air tenang, tapi riaknya di dalam luar biasa. Jadi sesungguhnya setiap manusia ini punya kesulitan, hanya saja tidak ngobrol dengan dia. Kalau kita cerita, kita tahu semua kesulitannya. Tapi dia nggak mau cerita Pak Ustadz. Ya tidak, itu aib diri dia, itu kekurangan diri dia. Maka kita berpikir bahwa nabi-nabi, wali-wali, para habaib, zuriat nabi, orang yang dekat dengan nabi, dekat dengan Allah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, bangkrut, kebakaran, wal anfus, sakit, mati, meninggal, kena covid, wal anfus was samarat, buah-buahan, paceklik, kering kerontang, tanaman tidak tumbuh.
wa basyiris sabirin.